Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Awang Saketi. Di sini kita masih masuk ke dalam materi data mining, tapi kita akan membahas tentang data. Langsung saja masuk ke materinya. Apa itu data? Himpunan data atau dataset merupakan kumpulan dari objek dan atributnya. Atribut merupakan karakteristik atau sifat dari suatu objek. Contoh, warna mata seseorang, suhu, dan lain sebagainya. Atribut juga dikenal sebagai variabel, field, karakteristik, atau fitur. Di sini merupakan perbedaan atribut dan objek. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini ya, perbedaannya. Lanjut. Nilai-nilai atribut adalah angka atau simbol yang memberi nilai pada atribut tersebut. Tipe dari suatu atribut tergantung pada sifat yang dimiliki. Seperti berikut ini. Yang pertama ada pembeda atau distinctness. Lalu ada urutan. Lalu ada penjumlahan dan ada perkalian. Selanjutnya, berdasarkan tipe nilai yang diterima atau domainnya, atribut dapat dibedakan menjadi atribut numerik adalah atribut yang domainnya berupa bilangan real atau integer. Contoh, umur dan gaji. Domain umur sama dengan domain gaji sama dengan bilangan real positif. Lalu yang kedua ada atribut numerik. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama, interval. Untuk jenis atribut ini mempunyai sifat bahwa perbedaan antara nilai-nilainya sangat berarti. Contohnya, tanggal dan suhu dalam Celcius atau Fahrenheit. Lalu yang kedua ada rasio. Dalam atribut jenis ini, baik beda maupun rasio sangat berarti. Contohnya, suhu dalam Kelvin, panjang waktu, dan jumlah. Kita dapat menyatakan bahwa orang berumur 20 tahun 2 kali lebih tua dari yang berumur 10 tahun. Lalu berikutnya, atribut berdasarkan jumlah nilainya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada atribut diskrit. Atribut yang hanya menggunakan sebuah himpunan nilai berhingga atau himpunan nilai tak terhingga yang dapat dihitung. Contohnya seperti zip kode, jumlah, atau himpunan kata dalam kumpulan dokumen. Lalu yang kedua ada atribut kontinu, yaitu atribut yang menggunakan bilangan real sebagai nilai atribut. Contohnya suhu ruangan atau suhu badan, ketinggian, atau berat. Berikutnya di sini ada karakteristik umum himpunan data. Yang pertama, dimensionality. Dimensionalitas dari sebuah dataset adalah jumlah atribut yang dimiliki oleh objek-objek dalam dataset. Lalu, data dengan jumlah dimensi kecil mempunyai kecenderungan berbeda secara kualitatif dibanding dengan data dimensi tinggi. Selanjutnya, kesulitan yang berhubungan dengan data dimensi tinggi sering disebut curse of dimensionality. Lalu berikutnya untuk itu pada tahap preprocessing perlu dilakukan pengurangan dimensi atau dimensionality reduction. Berikutnya ada sparsity. Untuk beberapa dataset, misalkan data dengan fitur asimetris, kebanyakan atribut dari suatu objek mempunyai nilai 0 dan biasanya kurang dari 1% mempunyai nilai tidak 0. Sparsity mempunyai keuntungan dalam waktu komputasi dan penyimpanan data. Berikutnya ada resolution. Sifat dari data berbeda pada resolusi yang berbeda. Pola dalam data bergantung pada level resolusi. Lalu jika resolusi terlalu baik, tidak ada perbedaan atau halus. Pola mungkin tidak akan kelihatan. Jika resolusi terlalu kasar, pola juga akan hilang. Berikutnya kita masuk ke tipe dari himpunan data. Yang pertama ada tipe record data, yaitu data yang terdiri dari sekumpulan record, yang masing-masing terdiri dari satu set atribut yang tetap.
Yang termasuk dalam tipe data record itu adalah yang pertama ada data metrik. Jika objek memiliki himpunan atribut numerik yang sama menempati ruangan multidimensi atau bidang juga dinyatakan dalam metrik NXM. Terdapat N baris dan M kolom. Lalu ada data dokumen. Tiap dokumen menjadi satu vektor atau term. Tiap term merupakan atribut dari vektor tersebut. Lalu ada data transaksi, di mana tiap transaksi merupakan satu set item, contoh jumlah pembelian seorang pelanggan pada toko kelontong. Lalu yang kedua ada datagram, yaitu data yang terdiri dari simpul atau node dan rusuk atau edge yang termasuk dalam datagram. Di antaranya adalah HTML link dalam www dan struktur molekul. Selanjutnya data terurut atau ordered data, yaitu data-data yang memperhatikan urutan nilai-nilainya. Contohnya seperti genomic sequence data atau spatio-temporal data. Lalu di sini ada kualitas data. Permasalahan kualitas data ditinjau dari aspek pengukuran data dan pengumpulan data. Yang pertama, kesalahan pengukuran atau measurement error. Problem yang umum terjadi adalah nilai yang dicatat berbeda dari nilai yang sebenarnya untuk beberapa tingkat. Pada atribut kontinu, beda hasil dari pengukuran disebut dengan error. Yang termasuk dalam kesalahan pengukuran adalah yang pertama ada noise. Noise merupakan komponen random dari suatu error pengukuran. Noise berhubungan dengan modifikasi dari nilai asli. Contohnya, distorsi atau penyimpanan dari suara orang saat berbicara di telepon yang buruk. Lalu yang kedua ada bias, adalah suatu variasi dari pengukuran kuantitas yang sedang diukur dengan pengurangan antara mean dan nilai kuantitas yang diketahui. Lalu berikutnya ada precision, adalah kedekatan dari pengukuran berulang atau bisa disebut dari kuantitas yang sama satu dengan yang lainnya. Lalu ada accuracy, adalah kedekatan pengukuran terhadap nilai sebenarnya dari kuantitas yang sedang diukur. Terima kasih materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.